Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga kita semua di dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Hmm. Selamat bergabung semuanya pada kegiatan pelatihan Organizational Branding yang diselenggarakan oleh kami, kelompok 7, mahasiswa semester 6 dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Sebelumnya, kita kenalan dulu nih. Di sini ada Teteh Alfat, lalu ada Teteh Fadila, ada Teh Osi juga, ada Teh Siti Ulfa, dan saya sendiri, Zakia Nurul Aini, yang akan membantu berjalannya acara pada hari ini. Terima kasih sebelumnya telah menyempatkan waktu untuk bergabung bersama kami pada hari ini. Dalam acara pelatihan ini, kita akan menjelajahi konsep-konsep dasar dari organizational branding dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi citra dan reputasi dari organisasi. Sebelumnya, teman-teman di sini udah ada yang tahu tentang organizational branding? Tidak. Oke, mungkin sebagian ada yang udah tahu, ada yang belum mungkin ya. Nah, diharapkan dengan teman-teman mengikuti pelatihan ini akan mendapatkan wawasan yang berharga dan strategi praktis untuk mengembangkan dan memperkuat merek organisasi. Nah, selama pemberian materi, para peserta diharapkan mematikan mikrofonnya, serta jika memungkinkan untuk membuka kamera, silakan dibuka ya kameranya. Kalau teman-teman ada pertanyaan selama pelatihan ini berlangsung, jangan ragu untuk menggunakan fitur chat atau bisa pakai raise hand juga. Nah, agenda untuk pelatihan hari ini terdiri dari beberapa sesi. Yang pertama, membahas tentang konsep dasar organizational branding. Dan sesi kedua akan membahas tentang organizational branding melalui media sosial, khususnya di Instagram. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai pelatihan organizational branding kita hari ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengharapkan acara ini akan memberikan manfaat yang besar untuk kita semua dan membantu teman-teman semua untuk mengembangkan merek organisasi yang kuat. Baik, untuk sesi pertama, saya persilahkan kepada Fadila Sukmautami sebagai pemateri pertama pada hari ini. Kepada Fadila, saya persilahkan. Oke, makasih Jakia. Sebelumnya apa suara aku terdengar jelas? Terdengar. Terdengar teh. Oke, pertama-tama Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Fadila Sukmautami, mahasiswi Fakultas Psikologi. Di sini saya akan sedikit bukan mengisi materi ya, jadi lebih sharing aja gitu ya sama teman-teman semuanya. Selamat sore juga buat teman-teman yang udah hadir. Terima kasih banyak atas waktunya karena sudah menyempatkan. Oke, sebelumnya boleh minta tolong share screen dulu. Zakia. Oke, terima kasih Teh Zakia. Jadi yang udah disebutin sebelumnya gitu juga sama Teh Zakia, kita di sini akan membahas mengenai organizational branding. Kita akan mengupas konsep-konsep dasarnya dan bagaimana cara kita membranding di media sosial. Untuk yang pertama ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, tentunya organizational branding dalam konteks organisasi kampus. Nah, organizational branding ini merupakan proses membangun citra dan identitas organisasi agar dikenal, diakui, dan diminati oleh target audiens, dalam hal ini mahasiswa di lingkungan kampus. Nah, dalam konteks kampus, strategi branding yang kuat sangat penting untuk membentuk persepsi positif tentang institusi dan menarik minat mahasiswa untuk bergabung. Dalam sesi ini, kita akan menggali lebih dalam mengenai apa itu organizational branding dan apa tujuannya, serta melihat elemen-elemen yang lainnya.
kita akan melihat bagaimana sebuah perguruan tinggi dapat menggunakan logo, tagline, pesan komunikasi, dan nilai-nilai yang ingin disampaikan kepada audiens sebagai alat untuk memperkuat citra dan identitas kampus. Oke, selain itu juga kita akan membahas dampak yang dihasilkan oleh branding yang efektif seperti peningkatan kepercayaan dan kebanggaan mahasiswa, hubungan yang lebih baik dengan stakeholder, dan kemampuan untuk bersaing di pasar pendidikan yang semakin kompetitif. Oke, jadi udah siap nih ya teman-teman. Kita Oke, untuk pertama untuk pengertian branding organisasi tadi telah disebutkan, yaitu proses membangun citra dan identitas organisasi agar dikenal, diakui, dan diminati oleh target audiens, dalam hal ini mahasiswa lingkungan kampus. Organisasional branding yang kuat dapat meningkatkan minat mahasiswa untuk bergabung dengan organisasi di kampus. Jadi organisational branding ini seperti membranding organisasi yang kita miliki sehingga orang-orang mengenal organisasi kita seperti apa, dan pada akhirnya apabila branding kita bagus, kemungkinan besar mahasiswa-mahasiswa akan tertarik pada organisasi kita ini. Boleh next slide. Nah, apa itu branding organisasi? Pada dasarnya, organizational branding adalah upaya untuk membangun dan mengelola citra serta identitas sebuah organisasi di mata target audiensnya, yaitu di mahasiswa. Nah, branding ini merupakan proses yang melibatkan elemen-elemen seperti logo, logo itu logo organisasi, tagline, pesan komunikasi, dan nilai-nilai yang ingin disampaikan kepada audiens, atau audiens ini mahasiswa kampus ya. Dalam konteks kampus, organizational branding bertujuan untuk membentuk persepsi positif tentang organisasi dan menarik minat mahasiswa untuk bergabung. Nah, oke, jadi singkatnya branding organisasi itu kayak kita memasarkan organisasi kita, gambar organisasi kita itu seperti apa ya teman-teman. Jadi sebelum ketujuan, saya akan memberi contoh. Organizational branding ini bisa dalam misal sosial media seperti Instagram gitu. Misal dari Instagram organisasinya dengan kita branding seperti memposting kegiatan-kegiatan organisasi kita seperti apa, itu akan menarik audiens atau mahasiswa sehingga bisa mengikuti organisasi kita. Oke, next slide. Nah, selanjutnya apa itu tujuan organisasi branding? Ada 3. Oke, yang pertama itu meningkatkan visibilitas. Nah, organizational branding ini membantu organisasi untuk dikenal oleh mahasiswa. Dengan memiliki identitas dan citra yang kuat, organisasi dapat menarik perhatian mahasiswa potensial dan meningkatkan visibilitasnya di kampus. Lalu yang kedua, membangun reputasi, yaitu branding yang efektif dapat membantu membangun reputasi organisasi dengan mencerminkan nilai-nilai yang dihargai oleh mahasiswa dalam organisasi tersebut dan menunjukkan dedikasi terhadap tujuan organisasi. Reputasi organisasi akan meningkat dan ini dapat menarik minat mahasiswa untuk bergabung. Nah, bagaimana sih cara membangun reputasi? Mungkin akan saya jelaskan sedikit di sini sebelum di sesi selanjutnya. Untuk membangun reputasi, misalnya kita bisa melalui media sosial Instagram ataupun TikTok. Seperti kita share kegiatan-kegiatan organisasi kita seperti apa gitu, dan lainnya. Oke, next. Nah, untuk yang ketiga, tujuan yang ketiga adalah memperkuat identitas. Organizational branding membantu organisasi untuk menggambarkan identitasnya dengan jelas. Identitas yang kuat dan terdefinisi dengan baik akan membantu organisasi membedakan dirinya dari organisasi lain di kampus dan menarik mahasiswa yang memiliki kesesuaian nilai dan minat. Jadi selain
kedua tujuan tadi, yaitu meningkatkan visibilitas dan membangun reputasi. Dengan branding organisasi juga kita bisa memperkuat identitas organisasi kita seperti apa, sehingga orang-orang ataupun lebih khususnya mahasiswa di kampus bisa mengetahui organisasi kita itu seperti apa. Oke, mungkin sekian pada sesi ini. Saya kembalikan ke moderator. Baik, alhamdulillah untuk sesi yang pertama telah selesai ya. Selanjutnya ini kita mau refreshing dulu nih teman-teman. Nah, untuk kegiatan selanjutnya saya serahkan ke Tete Uul. Silakan kepada Tete Uul. Oke, terima kasih banyak. Iya. Terima kasih banyak juga kepada Teh Fadila yang sudah menyampaikan materinya. Sekarang teman-teman, saya mohon untuk on cam ya, yang bisa on cam. Karena kita akan segera melakukan games. Dan games ini memerlukan kamera gitu untuk mendapatkan hasilnya. Coba untuk Kang Yosep bisa on cam nggak? Teh Adezen, Teh Nepia, Teh Indri, Teh Berliana, Kang Renaldi, Kang Arik, sama Kang Ade, coba boleh on cam nggak? Ini sebentar aja sih, cuma buat apa ya? Perkenalan dulu, karena kan tadi kita belum sempat perkenalan ya. Coba-coba yang bisa on cam dulu. Oke, sambil menunggu, aku mau izin bacain rules-nya ya, atau ketentuan dari game ini. Oke, terima kasih konfirmasinya. Terima kasih Kang Renaldi. Tuh udah ada Kang Renaldi on cam. Ayo ditemenin dong yang lainnya. Yuk yang bisa on cam. Oke, jadi pada sesi ini kita akan mengikuti sebuah games yang bernama Cari Aku. Nah, rules yang pertama, peserta diharuskan on cam dan diperbolehkan on mic apabila diperkenankan. Selanjutnya, sekarang kan udah on cam nih, yang belum on cam segera on cam ya. Selanjutnya, nanti fasilitator atau di sini saya sendiri akan menyampaikan suatu ciri-ciri dari suatu benda. Nah, nanti teman-teman silahkan ambil benda tersebut berdasarkan ciri-ciri yang saya sampaikan. Adapun jika teman-teman salah, maka teman-teman diharuskan menyebutkan nama, kemudian jurusan, semester, dan tempat asal atau tempat tinggal asal. Begitu. Kemudian, untuk putaran kedua, apabila ada yang gagal atau salah mendapatkan benda tersebut, maka diharuskan menyebutkan nama-nama peserta yang sudah berkenalan dari awal sampai akhir. Rasanya tidak afdol ya jika tidak dicoba. Sepertinya kita harus mencoba dulu. Sebelumnya, apakah suara saya lancar? Lancar. Lancar, Kak. Oke, terima kasih konfirmasinya. Sekarang izinkan saya menyebutkan ciri-cirinya. Benda ini berbentuk tabung. Atasnya terbuka. Biasanya ada yang memiliki gagang dan ada juga yang tidak memiliki gagang. Aku digunakan untuk minum. Siapakah aku? Coba ambil bendanya. Ambil bendanya. Ambil bendanya. Ambil bendanya. Ayo. Ayo Kang Ronaldi, kira-kira apa ya? Ambil bendanya, ambil bendanya. Oke, sudah ya. Jawaban yang benar adalah cup atau gelas. Jadi yang menjawab tumbler itu salah karena memiliki tutup di atasnya. Nah, tadi yang salah ada siapa aja? Ada Teh Ade, ada Teh Alfa, kemudian Teh Osi, sama Teh Jakia ya. Jadi nanti yang salah itu perkenalan. Nah, cara mainnya seperti itu. Nah, terus jika di putaran kedua ada yang salah lagi, maka dia wajib memperkenalkan dirinya dan memperkenalkan
temannya yang tadi sudah berkenalan di putaran pertama. Apakah bisa dimengerti? Siap bisa teh. Oke, kita mulai ya. Biasanya aku berbentuk panjang. Aku bagian dari alat tulis. Aku menunjukkan ukuran panjang berdasarkan sentimeter. Siapakah aku? Anak psikologi kalau nggak punya ini parah sih. Ayo, dihitung mundur ya dari 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawaban yang betul adalah penggaris. Silahkan, siapa yang merasa salah? Siapa yang merasa salah? Yang merasa salah harus perkenalan. Coba deh dari Kang Renaldi dulu, karena tadi alatnya nggak ada. Coba Kang Renaldi, boleh perkenalan dulu. Halo Kang Renaldi. Ya, perkenalkan nama saya Renaldi Febrian dari jurusan Jurnalistik Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Kang Renaldi semester berapa, Kang? Semester 6. Untuk asal tempat tinggalnya dari mana, Kang? Tempat tinggalnya di Pamengpeuk, Kabupaten Bandung. Oke. Terima kasih Kang Renaldi. Saya Ya. izin ulang ya, namanya Renaldi dari jurusan Jurnalistik Fakultas Dakwah dan Komunikasi, asalnya dari Pamengpeuk, Bandung, semester 6. Oke, selanjutnya tadi siapa yang nggak ngangkat alat tulisnya? Ayo, ngaku. Tadi teh apa tuh udah ya? Ayo, siapa tadi ngaku? Saya bawa penggaris bor teh. Tapi nggak kelihatan ya. Iya, tapi aslinya ada penggaris juga kok di tas, cuman gak keambil. Oke, nggak apa-apa. Saya hargai kejujurannya. Saya juga udah bawa penggaris tapi nggak bisa nyala kameranya. Siap. Makasih. Coba yang nggak bawa penggaris dan kameranya nggak nyala, coba siapa? Saya Teh. Saya teh. Boleh, mangga kenalan dari Kang Yosep dulu. Nanti Kang Yosep juga dapat punishment harus menyebutkan nama, kemudian jurusan dan asal kota dari yang kenalan sebelumnya, yaitu Kang R. Ayo Kang Yosep, mangga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosef Sofyan dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah semester 2. Dari kota asal dari Majalengka. Jadi Majalengka, oke. Yang kenalan sebelumnya tadi siapa, Kang? Renaldi, Dari mana? Bekasi. Oke, dari Bekasi. Jurusannya apa? Jurnalistik Semester? semester 6. Oke, boleh plus dulu untuk Kang Yosef. Ada jawaban yang kurang tepat ya. Jadi Kang Renaldi itu dari Pamengpeuk, Kota Bandung. Pamengpeuk masuk kota apa kabupaten sih? Yang Pamengpeuk Bandung lah. Kabupaten. Kabupaten ya, Pamengpeuk Kabupaten Bandung. Oke, selanjutnya tadi ada Kang Ade Ripaldi. Mangga Kang Ade. Ya, dari Paldi Nuralim, jurusan Teknik Informatika, asal Majalengka, semester 2. Oke, kalau yang berkenalan 2 orang sebelumnya siapa aja tuh? Oh, yang pertama tuh Renaldi, asalnya tuh dari Pamengpeuk.
Hmm. Jurusannya teh jurnalistik, semester nanti semester 6. Oke, bener. Yang kedua, Sama juga dari Majalengka itu mah, namanya? Yosep, jurusan MKS, semester 2. Oke, wih, mantap. Boleh tepuk tangan. Oke, terima kasih. Kita masuk ke game selanjutnya ya. Masih game yang sama, tapi alatnya yang berbeda. Coba didengarkan baik-baik ya clue-nya. Bentar. Bentukku, jangan gitu deh, bentar-bentar. Itu terlalu susah. Aku merupakan bagian dari alat perlengkapan sekolah. Bentukku beragam. Ada yang digendong, ada yang ditenteng, ada yang disoren. Warnaku juga beragam. Aku sangat berguna karena aku bisa membawa perlengkapan sekolah dengan aman. Siapakah aku? Ayo dikasih waktu. Siapakah aku? Oke, buat yang off-cam boleh jawab dulu nggak? Biar fair. Oke. Di games yang ini ya, silahkan. Kenapa ini yang on-camnya malah berkurang? Tas, Kak. Betul, oke. Betul, teh apa betul. Coba yang off-cam, siapa yang salah jawabannya? Jadi jawabannya adalah tas atau ransel. Ada yang salah? Coba, ada yang salah? Oke, bener tuh. Ya, ada yang sangat psikologi sekali ya dari tadi. Saya salah teh, saya kira koper. Oke, koper bisa disoren ya, boleh. Dari, silahkan Kang Arik dapat hukuman ya. Jadi tadi udah ada 3 orang yang berkenalan. Hukumannya, Kang Arik kenalan dulu, nanti yang 3 orang juga harus Kang Arik sebutin. Silahkan. Baik teh, perkenalkan nama saya Raden Muhammad Arik. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Sunan Islam Gunung Jati Bandung. Salahnya tenanawan. Terus teh saya lahir dari alhamdulillah dari seorang ibu. Terus saya juga berasal dari Kota Bandung, semester 6. Terus untuk orang-orang yang tadi disebutkan namanya, ada yang pertama ada Kang Renaldi dari Pamengpek, jurusan jurnalis, semester 6. Lalu ada Kang Yosep, MKS, semester 2. Dari mana saya lupa. Terus ada yang satu lagi tuh Kang Ade Ripaldi. Ade Ripaldi ya? Sama kayak Kang Yosep, jurusan MKS semester 2. Mungkin seperti itu teh. Oke, terima kasih Kang Arik. Boleh tepuk tangan untuk Kang Arik. Boleh dikonfirmasi sama Kang Ade Ripaldi. Jurusannya bener nggak? MKS katanya. Salah. Benar Salah teh, ya. Oke, benar. jadi yang benar itu Kang Ade Ripaldi jurusan Teknik Informatika, betul? Betul nggak, Kang Ade Ripaldi? Betul. Tuh. Oke, mantap. Tadi siapa lagi yang jawab salah? Ayo ngaku. Yang jawab salah siapa? Jawabannya adalah tas atau ransel. Coba barangkali ada yang jawab dompet. Nggak ada? Oke. Baik, teman-teman. Mungkin itu saja ya sesi game yang pertama ini. Terima kasih atas keaktifannya. Nanti kita akan bertemu di penghujung acara untuk games terakhir. Saya Siti Ulfa Fauziah, pamit undur diri, dan selanjutnya saya serahkan lagi kepada MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Teh UU atas gamesnya ya. Makasih juga teman-teman yang udah ikut berpartisipasi.
Nah, sekarang kita masuk ke sesi 2. Untuk materi kedua akan disampaikan oleh Teteh Osi. Kepada Teteh Osi, saya persilahkan. Baik teman-teman, untuk sesi sekarang itu kita masuk ke diskusi kelompok ya. Nah, nanti akan ada pembagian per kelompok, nanti masuk ke breakout room yang udah tersedia. Akan dipandu oleh Teteh Alfat. Silakan Teteh Alfat. Oke, terima kasih ya Teh Zakia. Nah, sekarang karena tadi nih kita udah dengar pemateri 1 ya dari Teh Fadila. Jadi sekarang kita bakal masuk ke sesi diskusi. Nah, kita udah bagi nih teman-teman ke dalam 2 kelompok ya. Nah, untuk kayak kelompok 1 itu, sebentar. Saya akan sebutkan namanya ya teman-teman. Nanti buat yang namanya kesebut nanti berarti itu kelompoknya ya. Nah, untuk yang masuk ke room 1, ada Rina, ada Ripaldi, ada Zen, Indri, sama Nepia. Lalu untuk yang ke room 2, ada Raden Aik, Renaldi, Yosep, Berliana, dan Rindiani. Seperti itu teman-teman. Jadi silakan ya teman-teman semua pindah ke breakout room. Ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelumnya? Oh, nggak ada ya. Oke, kalau gitu sampai berjumpa di breakout room. Nah, oke udah lengkap nih teman-teman. Halo teman-teman. Ada bisa on cam nggak? Halo Teh, mohon maaf saya tidak bisa on cam Teh. Yang lain? Yang lain? Maaf Teh, soalnya kamera saya bermasalah. Kang Yosep bisa on cam nggak Kang Yosep? Kenapa Renaldi malah off cam lagi? Temenin saya. Oke, di sini santai aja ya teman-teman, diminta diskusi. Jadi gini, kan tadi ada yang dari jurusan psikologi, ada juga yang dari luar jurusan psikologi. Tapi karena Teh Berliana belum kenalan, mungkin sebelumnya aku minta Teh Berliana untuk kenalan dulu. Silahkan Teh kenalan dulu boleh. Halo, sebelumnya maaf ya, off cam. Nama aku Berliana, aku jurusan Sastra Inggris semester 4. Terima kasih. Sama Teh Berliana asalnya dari mana Teh? Aku dari Karawang. Asli. Jadi gini teman-teman,
Kan teman-teman terdiri dari beberapa jurusan ya. Nah, teman-teman dikasih kasus, dikasih mosi lah. Ada nggak sih organisasi yang menurut teman-teman menarik di jurusan teman-teman? Mau teman-teman join atau tidak ke organisasi tersebut, yang penting menurut teman-teman organisasi tersebut menarik. Kemudian, coba identifikasi menurut teman-teman, apa sih yang bikin organisasi tersebut menarik? Maka silahkan diskusi. Aku tulis di kolom chat ya. Oke, silahkan berdiskusi teman-teman. Biar tidak kagok, aku oke aja kali ya. Mangga. Teh izin konfirmasi dulu untuk organisasinya ini. Maksudnya teh untuk diskusinya kita on mic atau lewat chat ya? On mic aja. Oh langsung aja gitu. Nggak apa-apa. Baik teh. Gimana nih teman-teman? Kang Renaldi, Kang Yasep, Teh Berli, Teh Ayu atau ya Teh Ayu. Kira-kira apa nih? Mau ngobrolin apa organisasi apa gitu kira-kira kita? Ada kasaran gitu. HMJ atau Kak? Boleh HMJ. Boleh tuh Kang Yasep, bisa diperinci nggak? Menurut Kang Yasep tuh yang menariknya tuh dari HMJ apa? Kira-kira. Nanti kita diskusin bareng aja. Itu ya sering kumpul bareng lah gitu sih. Oh, si orang-orangnya itu sering kumpul bareng gitu. Jadi Ya. menarik keren katanya. Ya. Oke. Eh, Mantap lahnya HMJ. Tapi aku teh kurang aktif di gak kurang aktif sih, lebih tepatnya kurang lihat kayak organisasi HMJ itu kayak gimana sih. Kira-kira Kang Yosef bisa ngejelasin gak sih kayak bentuk kasarnya kayak gimana? Kalau kumpulan kayak gimana gitu kira-kira. Ya kumpulnya tuh dari gimana ya? Sok santai aja Kang Yosef, santai-santai. Soalnya belum join. Belum join HMJ tuh. Mm-mm. Gimana ya? Gimana? Jadi kalau ngumpul-ngumpul tuh misalnya yang ada yang positif-positif lah gitu ngebicarainnya atau ngumpulnya gimana ya? Bisa Gak apa-apa. mendeskripsikannya. Siap, santai. Sebelumnya kalau HMJ itu kepanjangannya apa sih? Tahu nggak Kang Yosef? Itu mah himpunan organisasi jurusan Mahasiswa jurusan itu mungkin ya. ya. Siap. Aku kurang ada pendapat. Kalau buat HMJ soalnya emang jarang lihat juga kan, jarang kumpul-kumpul juga sama anak-anak itu. Kira-kira Naldi nih Ya ada pendapat nggak tentang HMJ kayak gimana? Kalau buat HMJ sih biasanya ini siapa? Emang kalau di HMJ jurusan saya ya lebih kayak ya itu sama sering ngumpul, terus juga emang banyak acara-acara yang dikerjain, jadi
Jadi bagus juga sih buat ngelatih soft skill sama hard skill kita gitu. Oke. Jadi banyak hal positifnya ya di HMJ teh. Banyak sih, Siap. banyak acara-acara kegiatan-kegiatan gitu juga. Oke, mantap. Kalau Teh Berlin gimana? Teh Ayu, Teh Berlin anjir kemana? Kalau menurut Teh Ayu kayak gimana? HMJ kira-kira? Kalau menurut aku HMJ di jurusan aku gitu seru sih. Banyak yang tadi pendapat dari Kang Renaldi ya, banyak positifnya. Jadi kita tuh ngumpul-ngumpul tuh bukan cuman sekedar ngumpul doang gitu. Sambil diskusiin tentang proker kita nantinya, terus nanti ngejalaninnya kayak gimana gitu. Terus juga apa namanya, kumpul-kumpul gitunya juga nggak setegang, maksudnya nggak formal gitu, nggak seserius itu gitu. Jadi ya udah santai gitu sambil ngobrol, sambil apa namanya, sambil makan bareng gitu, sambil kita juga diskusiin buat nanti HMJ kedepannya kayak gimana, terus prokernya nanti kayak gimana dijalaninnya gitu sih. Siap. Tapi aku izin konfirmasi nih soalnya emang pure gak tahu ya gitu kayak orang labil lah gitu. Kalau HMJ tuh masuk ke organisasi intra atau luar ya gitu? Tahu nggak kira-kira? Intra sih. Lebih ke intra ya? Iya. Oke. Berarti menurut Teh Ayu mah kayak banyak ya balik lagi gitu ya kayak Kang Renaldi gitu banyak hal positifnya mau ngelatih hard skillnya mau soft skillnya gitu ya. Terus kayak lebih humble juga mempererat banyak silaturahmi juga kan ya di HMJ tuh. Iya. Saya tanya belum masuk, berarti mau masuk benar tuh Kang Esep? Insya Allah lah semester depan. Wah, siap, sok lah, semangat. HMJ ya. Berarti kesimpulan yang kita ambil dari diskusi kecil ini mah mungkin contoh organisasinya adalah organisasi HMJ. Iya. Jurusan himpunan mahasiswa jurusan lah gitu ya. Iya. Terus banyak hal positif juga yang bisa kita ambil dan juga kita juga bisa berlatih banyak hal di sana. Dan intinya organisasi itu tuh menarik di mata kita. Iya. Kayak gitu ya. Terus apa lagi ya? Mungkin seperti itu teh hasil diskusinya teh. Kira-kira hasil diskusinya ini ngejar apa? Untuk Teh Uul. Oke. Sebelumnya terima kasih ya teman-teman udah diskusi. Jadi teman-teman tadi memilih yang menarik itu HMJ ya. Iya, Teh. Jadi kan tadi tuh materinya mengenai branding daripada organisasi. Jadi branding itu kayak pemasarannya gitu loh. Hal yang menarik dari organisasi tersebut yang bisa dipasarkan dan jadi daya tarik ke orang-orang buat ikut organisasi tersebut gitu. Nah, tadi kan teman-teman menyebutkan HMJ ya. Akan tetapi teman-teman masih kurang menyebutkan keunikannya. Jadi tadi itu baru satu ya, karena HMJ itu banyak ngumpul. Jadi teman-teman tertarik. Nah, coba teman-teman digali lagi deh. Kira-kira ada nggak sih alasan yang membuat organisasi HMJ ini menarik? Nah, coba difokuskan di sana. Siap. Gimana Kang Renaldi? Kira-kira kayaknya lebih expert sih Kang Renaldi mas soal HMJ. Aduh. Nggak expert sih, cuman emang udah masuk, jadi ya mungkin ada pengalaman juga di HMJ ini. Kalau di HMJ jurusan saya juga sih lebih ke menariknya tuh karena itu kan dari jurusan langsung ya. Jadi emang baratkan tuh kalau di SMA tuh kayak kita masuk OSIS gitu, jadi benar-benar dari jurusan. Nah, menurut saya keunikannya itu justru malah dari hal itu sih. Jadi kayak kita emang masuk HMJ tuh emang buat ngebantu jurusan juga sih, kayak mengorganisasikan jurusan kita gitu. Siap. Mantap. Jadi kayak ngebantu jurusan ya. Oke. Dapat sih itu uniknya banyak kumpul terus ngebantu jurusan juga kan khususnya kan itu karena organisasi intra ya. Boleh.
Terus apa lagi yang unik ya? Dari segi pendaftaran, penarikan atau apa ya, pengajakan anak-anaknya gimana? Menurut Kang Renaldi yang sudah alumni gitu. Anjay, alumni. Belum alumni, masih ngurus. Wah, siap. Kira-kira gimana tuh? Kalau Dari keunikan pengajakannya. mungkin ada juga sih ini kalau dari jurusan saya tuh, jadi di HMJ ini kan ada satu bidang gitu, namanya tuh PSDM, pengembangan sumber daya mahasiswa. Nah, di situ tuh uniknya tuh, jadi kita bukan cuman berorganisasi, tapi juga dilatih buat eh, mengembangkan skill-skill kita dalam hal, kan di sini jurnalistik. Nah, dalam hal jurnalistik itu kayak gitu sih. Jadi kayak kita diajarin cara bikin berita, dari cara videografi, fotografi, kayak gitu-gitu. Dari HMJ itu sendiri. Baik. Siap, mantap. Gitu mungkin ya. Untuk Teh Ayu atau Kang Yosep mungkin bisa ada mau tambahan tentang keunikan HMJ, siapa tahu gitu. Lebih apa ya? Ada yang udah tahu gitu. Apa aja gitu dalamnya. Gak ada mungkin ya. Gak apa-apa. Buat Kang Renaldi, apa sih namanya teh masa jabatannya kalau boleh tahu berapa lama ya HMJ tuh? Kalau di jurusan jurnalistik, masa jabatannya tuh sekitar eh, dua tahun sih. Jadi tahun pertama sebagai anggota, tahun keduanya tuh kita jadi pengurus gitu. Itu buat masa jabatannya, siap-siap. Ya. Lo apa lagi HMJ? Gimana Teh? Teh Uul kira-kira udah cukup belum keunikannya? Udah kayaknya udah. Nanti teman-teman dari kelompok ini apa ya, diminta perwakilannya satu buat presentasi di main room ya. Siap Teh. Kumaha Kang Renaldi siap? Kang Renaldi pembicara. Aduh, kalau buat presentasi agak-agak ngeri nih. Saling bantu lah, saling bantu. Soalnya saya kalau apa ya, lebih paham mungkin saya juga bolehlah jadi perwakilan. Cuman karena emang nggak tahu seluk-beluknya terus kayak gimana HMJ tuh. Takutnya saya salah bicara gitu. Mungkin seperti itu gimana? Siap gak? Siap, boleh. Siap. Sama-sama aja. Mungkin seperti itu untuk diskusinya. Ini tidak ada dibuka, gak ada ditutup. Pokoknya mah gitu. Terima kasih. Iya. Oke, terima kasih Kang Ari, Kang Renaldi, Kang Yosep, dan Teh Berlin. Sekarang silakan boleh kembali ke main room lagi. Terima kasih. Oke teman-teman, kelihatannya pada udah ya diskusinya barusan. Nah, baik, dari kelompok satu, ini siapa nih yang kira-kira mau mempresentasikan hasil diskusi barusan? Oh, oke, boleh Teh Ade, silahkan.
Oke, dari hasil diskusi tadi ya, ada beberapa organisasi yang versi kami masing-masing gitu ya, menurut kami keren dengan alasan itu. Yang pertama, menurut saya pribadi gitu ya, organisasi yang bisa dibilang keren gitu adalah Pramuka di bidang protokol khususnya ya, karena dilihat-lihat itu tuh kayak bukan prestasi, ya emang prestasi sih, salah satunya kayak kalau misalnya ada wisuda selalu hadir kayak persiapan persiapan yang di apa ya, dari segi MC lah itu tuh dari protokol. Terus tadi sempat lihat story IG-nya juga, barusan itu ada rekan atau anggotanya yang menikah, terus kayak ada resep apa ya bahasanya, kayak resepsinya gitu, adatnya ke protokol. Kemudian di Pramuka juga kan ada beberapa apa namanya bidang yang lain juga seperti eh, musik atau marching band. Selain itu, di situ tuh kayak mahasiswa yang masuk ke situ bisa menambah atau mengasah skillnya masing-masing. Biarpun berlandaskan pramuka gitu, tapi ada beberapa bidang yang menjadikan dia itu apa ya, mengasah skill lah. Gitu. Kemudian yang kedua tadi dari Rina ya. Beliau dia bilang itu yang menurutnya keren itu adalah organisasi PSM karena PSM itu menurutnya manajemen manajemen apa ya, manajemen organisasinya tuh bagus, kayak misalnya persiapan untuk acara-acara itu dia latihannya, PSM itu latihannya kayak maksimal, kayak pokoknya yang terbaik lah, menampilkan yang terbaik untuk acara-acara gitu. Kemudian yang menurut Revaldi ya, itu apa namanya, organisasi badminton lah ya. Nah, badminton itu menurutnya eh, banyak prestasinya. Jadi kayak beberapa mahasiswa di situ bisa mengembangkan lebih baik itu lewat organisasi badminton gitu. Mungkin hobinya juga di badminton. Jadi kayak Win tuh banyak gitu loh prestasi bidang olahraganya khususnya badminton. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Ade atas pemaparan dari hasil diskusi kelompok 1 ya. Tadi itu ada dari organisasi pramuka, terus juga PSM sama organisasi badminton. Oke, kita lanjut dulu untuk kelompok 2. Itu kira-kira siapa nih yang mau memaparkan hasil diskusi? Ya, saya mau memaparkan tadi hasil diskusi dari kelompok 2 tentang hal menarik yang ada di organisasi. Jadi semua anggota kelompok tadi tuh memutuskan untuk menggunakan HMJ sebagai organisasi yang akan dibahas. Nah, hal-hal menarik yang ada di HMJ tuh, yang pertama tuh adanya kumpul-kumpul. Jadi sebagai organisasi tuh mungkin bukan cuman belajar, jadi kita juga bisa bersilaturahmi dan berkenalan sama orang-orang yang mungkin baru kita kenal di organisasi itu. Nah, terus tuh ada lagi tadi itu ada keunikannya tuh mungkin dari karena HMJ itu langsung dari jurusan, jadi kayak kita tuh sebagai sebagai organisasi jurusan mungkin bisa membantu jurusan dalam mengorganisasikan mahasiswa-mahasiswa yang ada di jurusan tersebut. Kayak gitu sih hasil diskusi dari kelompok 2. Jadi untuk hasil diskusi kelompok 2 itu
Menurut teman-teman, organisasi yang menarik itu adalah HMJ ya. Nah, ternyata dari hasil pemaparan teman-teman barusan itu, hasil diskusi sebelumnya, branding organisasi itu memang penting ya teman-teman untuk menarik minat orang dalam masuk ke organisasi tersebut. Jadi, suatu organisasi itu harus punya branding yang bagus agar banyak orang yang minat. Nah, kalau kayak gitu, sekarang kita lanjutin lagi nih ke materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh TLC tentang bagaimana caranya membuat branding untuk organisasi di sosial media, khususnya di Instagram. Ada TLC, saya persilahkan. Oke, halo teman-teman semua. Suara Sudah. Oke, kita perkenalan lagi. Kenalkan, nama saya Osi Febriani dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Nah, kita akan lanjut ke materi kedua terkait branding identitas organisasi di Instagram. Boleh di-share screen-nya, Teh? Oke. Dalam era digital saat ini, seperti yang sudah teman-teman tahu, kalau Instagram ini telah jadi salah satu platform yang sangat penting untuk membangun brand dan bisa menghubungkan kita dengan para audiens. Nah, dalam kesempatan kali ini, kita akan berdiskusi terkait gimana sih dan mengapa branding identitas organisasi di Instagram itu begitu penting dan gimana cara kita untuk mengoptimalkannya. Boleh di next, Teh? Oke. Pertanyaan pertama, mengapa branding identitas organisasi di Instagram itu penting? Yang pertama, di Instagram bisa membedakan kita dari para pesaing. Di tengah persaingan yang sengit di dunia digital ini, branding yang kuat dapat membantu organisasi kita untuk membedakan dirinya dari para pesaing. Ini memungkinkan para audiens untuk mampu mengenali dan mengingat organisasi kita dengan mudah. Yang kedua, ada mencerminkan nilai dan kepribadian dapat mengkomunikasikan nilai inti dan kepribadian organisasi kita kepada audiens. Ini dapat membangun hubungan emosional dan menciptakan kepercayaan serta loyalitas. Yang ketiga, dengan branding yang baik, kita bisa meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas. Branding yang kuat tentu saja menunjukkan bahwa organisasi kita itu dapat dipercaya. Kemudian kita juga harus bisa konsisten dalam desain, pesan, dan kualitas konten untuk meningkatkan kepercayaan para audiens terhadap organisasi kita. Dapat meningkatkan pengenalan organisasi. Instagram sebagai platform visual memungkinkan kita untuk menciptakan gambaran organisasi yang konsisten dan menarik bagi para pengguna. Ini dapat meningkatkan pengenalan mereka terkait organisasi kita, memunculkan atau menghadirkan pengenalan-pengenalan terkait organisasi kita seperti foto ataupun video. Selanjutnya, kita juga dapat memperluas jangkauan pengikut. Branding identitas untuk membangun komunitas pengikut yang loyal dan terlibat. Pengikut yang merasa terhubung dengan identitas dan nilai-nilai organisasi cenderung berkontribusi dalam memperluas jangkauan kita di Instagram.
Boleh di next teh? Oke, ada juga tahapan-tahapan dalam pembentukan Instagram dari organisasi teman-teman semua nih. Yang pertama adalah tentukan dulu audiens. Sebelum teman lanjut ke tahapan selanjutnya, kita harus juga dong, ini penting juga untuk menentukan audiensnya. Apakah misalnya dari tadi ada teman-teman menyatakan bahwa organisasi yang dari organisasi kepramukaan atau organisasi olahraga seperti badminton dan lain sebagainya. Teman-teman bisa tentuin audiens yang mau teman siapa aja sih, misalnya dari kawan-kawan sebaya kita nih, mahasiswa Jati Bandung, atau mungkin dari adik-adik kelas yang di SMP atau SMA atau dan lain sebagainya. Kemudian pemilihan nama kita juga harus relevansi antara nama akun Instagram dengan organisasi kita. Jangan sampai nama akun Instagramnya apa, lalu organisasi kitanya apa gitu, nggak ada hubungannya. Lalu kita juga harus mempertimbangkan desain dan tata letak profil. Boleh di next teh? Next, kita juga harus membuat video semenarik mungkin. Seperti yang teman-teman punya. Dan di Instagram organisasi ya, di Instagram pribadi aja, kita biasanya mencantum bio yang menarik. Bio yang menarik atau bio yang baik bisa mencerminkan bahwa organisasi atau branding dari Instagram kita juga menarik perhatian di audiens. Oke, selanjutnya kita juga membangun misalnya dalam postingan, kemudian dalam Instastory, maupun dari kalau sekarang udah ada Reels dan lain sebagainya, kita juga harus membuat estetika visual hingga apa yang kita posting dan apa yang share di sosial Instagram ini menarik dan enak gitu buat. Oke, selanjutnya konten. Tentu jelas kalau kontennya harus relevan dengan organisasi kita dan postingnya terjadwal, kemudian sering juga untuk share akunnya terlihat dan audiens bisa dengan rutin memantau Instagram kita. Boleh di next.